Di sini dikatakan begini nih. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Oke. Boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Mereka itu maksudnya istri-istrimu. Oke? Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Sudah? Dari perempuan yang telah engkau sisihkan. Saya balikan kamera saya ini. Aduh, disangkain saya ini juga punya bohong atau terjemahan. bagaimana sih? Saya juga punya Ini loh. terjemahan. Iya, saya baca terjemahan saya nih loh. Nih. Menggauli siapa yang kamu kendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ayat ini untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Bukan untukmu. Untuk Nabi Muhammad, dan ini untuk ilmu pembelajaran bagi umat manusia. Untuk umat manusia. Ini kan cerita, ini sejarah, Dis. Enggak loh, yang Ini saya kita tanyakan diberitahu. relevansinya. Sebentar, relevansinya ayat ini buat kamu itu apa gitu loh. Contoh begini, kamu Muhammad, saya balik dulu kamera saya. Kamu Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula kamu Muhammad menggauli perempuan-perempuan yang telah engkau ceraikan. Maka tidak ada dosa bagimu. Loh, ayat ini kan internalnya Muhammad. Hubungannya sama kamu tuh apa? Coba saya tanya dulu sama kamu. Kalau Muhammad boleh menggauli, tidak boleh menggauli, atau boleh menggauli perempuan yang dicerai, hubungannya sama lu apa? Silakan. Oke, kalau kamu tanya hubungannya apa, karena Al-Quran itu adalah kitab yang saya percaya, maka itu sebuah pembelajaran untuk saya pribadi, untuk umat Islam. Apa Pembelajaran pembelajarannya? apa? Sejarah. Karena ada asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini turun. Itu sebagai pembelajaran buat kami umat Islam bahwa dulu itu Nabi Muhammad pernah mendapatkan firman dari Allah seperti Iya, ini. maksudnya Itu loh. hubungannya sama kamu apa gitu loh, hubungannya. Saya kasih contoh. Oke, ya, paham, Sebentar. paham. Saya paham pertanyaan. Dengar. Saya mau jawab, langsung jawab Saya aja. kasih kamu Saya contoh. langsung jawab ya. Saya kasih kamu contoh yang nyata. Oke, Sebentar. saya langsung Saya jawab, balik Bang. kamera Gini, saya. gini. Sebentar. Saya kamu kasih contoh yang nyata. Saya muncul ide. Perhatikan. Saya akan jalan kemari. Perhatikan. Saya jalan kemari. Ya. Edis TV, perhatikan. Edis TV menyimpan sapunya di sini. Nah, dia simpan sapu di sini nih. Oke. Nah, Oke. simpan sapu di sini, tutup sini. Tutup. Pertanyaan saya sama kamu, hubungannya sama kamu apa? Coba, apa hubungannya Ya, saya sama bisa- kamu tadi? Saya nyimpen bisa sapu di tahu ceritanya kamu. sebentar. Saya nyimpen sapu di situ. Hubungannya sama kamu apa? Coba tanya apa? Ada. Apa hubungannya? Hubungannya saya bisa tahu kamu nyimpennya di situ. Terus kamu dapat pahala gitu. Loh, apa yang dapat pahala Edis untuk melihat TV kamu? nyimpan sapunya di balik pintu, maka aku dapat pahala. Kenapa kamu ngomong dapat pahala? Kan saya dapat Loh, pahala kalau baca katanya Al-Quran. katanya Saya kamu kalau dapat membaca pahala sebentar, kalau baca katanya kamu Al-Quran. kalau membaca ayat-ayat dalam Quran, kamu dapat pahala, tertentu, betul? tertentu. Bodoh kamu. Bukan tertentu, semua ayat. Iya, semua huruf. ayat. Semua ayat. Ya, semua. Kita ambillah Kok kamu satu bilang contoh. tertentu tadi? Oke. Kok kamu tertentu bilangnya? Oke, semua ayat. Kamu udah kepleset 2 kali loh ya. Semua Sama ayat. Saya udah kepleset 2 kali. Sekarang Kamu udah ada kepleset ayat 2 kali. tertentu. Ada ayat tertentu yang mengatakan Ya. Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, betul? Betul. Kalau Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, kenapa Apa ketika kamu hubungannya? bilang begitu kamu kok dapat pahala? Coba. Dapat pahala itu bukan berarti karena arti dari terjemahan ayat tersebut, Dis.
Tapi karena saya yakin, kami yakin, saya beriman kepada Al-Quran saya, kalau saya membaca Bukan satu itu ayat yang atau saya satu- maksudkan. Aduh, kamu Iya, gak Dis. nyambung sih. Eh. Gini loh. Kalau dengarkan, Makanya- kalau kamu, makanya coba gini. kamu diam dulu. Makanya kalau saya ngomong tuh kamu coba dengerin. Masalahnya saya belum selesai Perasaan- ngomong tuh kamu ikutan ngomong. Perasaan yang motong bicaraan kamu deh, Ten. Oten. Dengarkan satu kali lagi, Bukan dengarkan saya. baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu baca begini, Edis nyimpan sapu di balik pintu. Dapat pahala nggak kamu kalau ngomong gitu? Ya kalau ngomongin Edis bukan Al-Quran, saya nggak dapat pahala. Oke, pertanyaan saya, kenapa kamu nggak dapat pahala? Karena kamu Oten. Oh, karena saya sih gimana sih? Karena kamu kan laknatullah. Kalau saya baca Al-Quran, berat. Gini loh. kenapa saya dapat pahala? Iya. Teman-teman saya paham ngomong sama maksudnya. mereka ini harus pelan-pelan. Saya paham. Begini, dengarkan ya. Rido, Memutarbalikan fakta kan akhirnya dia. Rido, dengarkan Rido. Ya. Waktu saya membaca Alkitab, di dalam Alkitab ada perkataan begini, janganlah engkau bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Janganlah engkau mengingini istri sesamamu manusia. Janganlah engkau misalnya dan lain-lain sebagainya. Membalas kejahatan dengan kejahatan dan seterusnya. Nah, ketika saya baca, saya bisa jelaskan relevansinya apa, hubungannya apa dengan hidup masa kini. Nah, saya jelaskan bahwa inilah yang dimaksud dengan pedoman hidup. Bukan dibaca terus dapat amal pahala. Kalau dibaca jangan bersaksi dusta tentang sesama manusia dapat pahala. Bukan gitu, konsepnya salah. Konsepnya adalah dibaca, dimasukkan ke dalam hati pikiran, kemudian dilaksanakan. Loh, kok bilang Gitu. konsepnya salah? Justru Bukan kamu maksudnya menafsirkan dibaca-baca terus Al-Quran, dapat pahala, konsepnya bukan salah. mantra. Yes. Justru yang konsepnya Nah, itu yang salah. sekarang, habis ini kamu ngomong nih, habis ini kamu ngomong nih. Waktu kamu baca, kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Pertanyaan saya, apa relevansinya itu dengan hidupmu? Dan kenapa kok kamu waktu baca begitu kok kamu dapat pahala masuk surga, itu gimana jalan ceritanya? Oke, Coba pertanyaanmu ada jelaskan, dua ya. silakan. Pertanyaanmu ada dua. Pertanyaanmu ada dua. Yang pertama, kenapa kamu kok baca Al-Quran itu dapat pahala? Padahal artinya terjemahannya seperti itu. Itu kalau memang ayat tersebut yang kamu tanyakan kepada saya. Padahal di Al-Quran itu banyak loh, Dis, ayat-ayat yang menjadi Ayat yang petunjuk itu yang buat saya umat maksudkan, Islam bukannya itu. ayat yang lain. Paham, ya. Karena kami yakin di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, mendirikan sholat dan seterusnya, Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Kalau nggak percaya, buka surah Al-Fatir. Iya, Ayat 29. jelaskan kok Itu- bisa seperti itu gitu loh. Dengerin, Dijelaskan. Tolol, dengerin tolol. Saya kan Astaga, ngomongnya- sudah marah-marah pertanyaanmu dia. dua kali. Kok Pertanyaan kan marah-marah? dua, saya jawab yang Sudah mulai pertama. keluar kata-kata marah-marah, tolong. Ya Tadi udah, sudah nggak saya tolol, jelaskan loh sama laknat. kamu, Rido. Mm-mm. Kamu kalau ngomong di sini dogma, doktrin, itu imanmu. Saya pun tidak ngomong dogma dan doktrin karena itu iman saya. Kita berbicara hal-hal yang bersifat logis, yang bersifat ilmiah. Makanya saya tanya sama kamu, sudah saya kasih contoh. Nah, apa relevansinya, manfaatnya itu bagi kamu itu apa? Dan kok bisa kalau kamu baca begitu kok dapat pahala? Kenapa kamu nggak baca Budi pergi ke sawah? Kenapa kamu nggak dapat pahala waktu ngomong gitu? Coba. Kenapa kalau Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki dari perempuan-perempuan yang sudah dicerai, kamu dapat pahala? Kenapa kalau kamu baca Budi pergi ke sawah membawa cangkul kok nggak dapat pahala? Silakan. Oke. Silakan. Pertanyaanmu tetap ada dua ya. Kenapa ketika saya membaca ayat Al-Quran dapat pahala? Nah, secara logika, Dis, sama seperti seorang guru menghargai muridnya. Apakah sama semua guru menghargai muridnya? Tidak sama, Dis. Ketika anak SD bisa membaca, saya Edis laknat, itu mendapat apresiasi oleh gurunya karena dia masih SD. Tapi kalau udah SMP, dia
diminta untuk merangkum apa yang dibicarakan oleh gurunya, kemudian dia bilang Edis adalah anak laknat, maka dia tidak akan mendapat apresiasi karena tingkatannya berbeda. Pun begitu. Nyambung sih orang ini, Bentar. astaga. Nah, sukanya kamu Kok motong nggak pembicaraan nyambung? orang. Bentar, Itu belum selesai. namanya berarti si anak sekolah tadi sudah bisa membaca. Dengerin dulu. Itu maksudnya. Dengerin Sekarang dulu. kan ini Dengerin orang udah dulu. bisa baca loh. Astaga. Dengerin dulu. Begini otak-otak oten yang suka memotong pembicaraan orang. Belum selesai penjelasan, udah dipotong. Belum selesai baca Al-Quran, udah ditafsirkan. Oten yang sesungguhnya laknat seperti kamu, Edis. Oke, gantian saya ngomong. Dengerin. Saya tanya tadi manfaatnya Iya. buat kamu itu apa? Kok Nah. kamu baca begitu dapat pahala gitu loh. Makanya ini dua sudut pandang yang berbeda, Dis. Ini sebuah penghambaan bagi kami. Membaca Al-Quran adalah sebuah keyakinan mendapat Iya, pahala maksudnya sesuai dijelaskan secara logis. Astagfirullahaladzim. Tadi kan sudah saya analogikan dengan seorang guru memberikan Dengerin pelan-pelan. apresiasi Saya ulang kepada lagi. muridnya. Saya ulang. Budi boleh makan buah apa saja. Kalau kamu baca seperti itu dapat pahala nggak kamu? Tidak. Tidak. Muhammad boleh makan buah apa saja. Dapat pahala nggak kamu? Tidak. Lah itu Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Kenapa perempuan yang sudah dicerai? Kenapa? Karena yang kamu baca atau yang kami baca di dalam Al-Quran itu merupakan bagian di dalam ayat Al-Quran, Dis. Astaga. Makanya konsep kita itu beda. Konsep kita itu beda. Ini Konsep makanya saya kamu- bilang kita ini debat kusir, kamu ngomongin dogma. Gini saja. Seandainya ada ayat dalam Al-Qur'an Muhammad boleh makan buah apa saja, berarti dapat pahala. baca itu. Dapat pahala. Nah Dapat itu pahala. makanya saya bilang kamu berarti lagi ngomongin dogma, bukan ngomongin penjelasannya. Kamu Gini aja. ngomongin Gini aja. dogmanya. Astaga. Gini aja. Ini sama Kalau seperti tidak- begini. Dengarkan, sama seperti lingkaran sirkular argumen. Gini, Quran itu benar karena kata Quran itu benar. Kata siapa Quran itu benar? Karena kata Quran tertulis dalam Quran. Ya muter-muter gitu terus. Quran itu benar karena tertulis dalam Quran itu benar. Kata Quran itu benar, tertulis di dalamnya Quran itu benar. Ya gitu terus. Sampai kiamat kita diskusi kayak begitu. Astaga. Yang kami butuhkan itu penjelasan secara logis, bukan karena itu ayat Quran maka dapat pahala. Astaga. Susah banget nangkepnya dia. Enggak kok, enggak susah. Kalau Cuman di dalam konsepnya Quran berbeda. tertulis Muhammad boleh bebas makan buah apel. Kalau ada ayat Quran di situ kamu baca itu dapat pahala. Itu iman. Ya. Yang saya tanya kok bisa gitu loh. Nah, karena apa? Iman itu artinya apa? Iman artinya? Aduh. Tidur di bawah sana.